Halo rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kunto Wibisono. Saya sebagaimana yang ada di profil saya, profesi saya sebagai dosen di salah satu kampus yang masih kecil, mungil. Tapi di satu sisi saya pernah sebagai pelaku SDM di beberapa company. Hari ini saya akan memberikan satu gambaran tentang filosofi green screen. Anda tahu yang ada di belakang saya ini adalah green screen. Atau mungkin ada bahasa ilmiahnya CGI. Saya lupa singkatannya lah, silakan Anda googling sendiri, CGI itu apa. Sama halnya dengan manusia, ketika Anda melamar kerja, nggak mungkin Anda akan memperlihatkan sisi asli Anda. Inilah fungsi green screen. Anda nggak akan pernah tahu bahwasanya ketika saya duduk di sini, saya pakai celana kolor, samping kiri kanan saya ini buku berantakan semuanya. Entah itu buku, entah itu peralatan elektronik, charger HP, dan lain-lain. Anda nggak akan pernah tahu. Demikian pula ketika Anda melamar kerja, nggak akan pernah tahu. Sebagai orang duduk di jabatan human resource, sekalipun human resource manager yang menangani orang yang diwawancarai untuk melamar kerja, hanya bisa mengira-ira. Ya kedekatan mengira-ira 80-90% ataupun 70% atau bahkan blong sama sekali. Yaitu setiap orang itu pasti tergantung pengalaman bagaimana dia bisa menilai orang lain. Itu yang berlaku untuk human resources-nya. Dalam artian untuk SDM yang datang melamar pada Anda hanya bisa mengira-ira. Tes psikologi masuk, oke, nggak akan pernah tahu watak aslinya seperti apa. Tes hanyalah tes. Sama halnya sebagai green screen yang ada di belakang saya ini. Akurat, oke, akurat. Tapi akurasi secara statistik pun itu masih ada yang dinamakan dengan standar kepercayaan. Rata-rata 90-95%. Sudah, masih ada 5% yang tertutupi. Dan ingat bahwasanya setiap orang itu bisa menutupi aslinya sendiri-sendiri. Apakah hal ini berlaku juga untuk perusahaan? Jelas. Kenapa? Inilah efek green screen. Oke. Ketika Anda melamar kerja, gunakanlah filosofi green screen. Kenapa? Tutupi ketidakmampuan Anda. Pak, kalau tidak mampu berarti saya berbohong dong kepada perusahaan. Lu kira perusahaan nggak bohong sama lu? Sama. Bahwasanya ingat, ada satu sisi dalam setiap diri manusia yang akan ditutupi. Anda sebagai pelamar kerja ngaku bisa ABCD dibuktikan dengan sertifikasi, sama. Perusahaan juga dibuktikan dengan legalitas, sama-sama punya legalitas. Tapi apakah itu mencerminkan aslinya? Bisa ya, bisa tidak. Ingat, ketika Anda melamar kerja, searching sebanyak mungkin, informasi sebanyak mungkin. Hati-hati, banyak perusahaan abal-abal sekarang. Dan ketika besok Anda diterima untuk bekerja, Anda diterima, silahkan kerjakan sesuatu dengan satu hal yang terbaik. Akan bagus bagi Anda melakukan sesuatu yang terbaik. Bos saya itu sering ngomong pada waktu itu, bekerjalah dengan cerdas. Saya pernah di beberapa perusahaan sih, pada waktu itu dia ngomong sih, bekerjalah dengan cerdas, jangan bekerja keras. Bullshit deh.
bekerja cerdas itu perlu. Saya sudah ngalamin, itu perlu. Tapi kalau Anda terlalu sering bekerja cerdas, Anda akan dimanfaatkan oleh karyawan lain. Hati-hati. Simpan kemampuan Anda, simpan potensi Anda, keluarkan pada saat memang itu dibutuhkan dan ada penghargaan. Bro, jangan terlalu loyal pada company, bro. Kamu salah kalau loyal pada company. Loyal pada profesimu, keluarkan keahlianmu pada saatnya. Jangan kau keluarkan semuanya. Ada kalanya dianggap bodoh itu lebih menguntungkan daripada dianggap pinter tapi menjadi sapi perah. Oke? Gimana menutupinya? Gampang. Poles CV-mu sebagus mungkin, seperti halnya saya mengganti latar belakang saya ini menjadi satu kondisi di mana saya akan terlihat sebagai seorang pahlawan dalam film Avenger. Nah, oke. Latar belakang sudah saya ganti. Sama halnya ketika Anda memulai CV. Kurikulum vitae bisa Anda poles sebagus ini. Perusahaan pun juga bisa ngaku bahwasanya dia perusahaan yang sudah established, perusahaan yang sudah berkualitas. Dengan tulisan seperti ini. Ada lubangnya? Nggak ada. Karena ini kondisinya bagus. Masih tertutupi. Tapi ingat, ada satu celah-celah tertentu yang nanti pada saatnya akan kelihatan dengan sendiri. Oke. Sekali lagi, jangan terlalu loyal pada company, loyallah pada profesi. Anda mati, perusahaan gampang nyari orang lain. Jadi jangan terlalu loyal. Banyak kok perusahaan lain yang membutuhkan Anda dengan penghargaan yang lebih. Ini tadi, mengapa saya meminta Anda untuk bekerja dan loyal pada profesi. Ada maksudnya, ini ada maksudnya, bukan berarti Anda terus keluar, enggak. Karena gini, ketika Anda akan loyal pada profesi, secara tidak langsung Anda akan suka dengan pekerjaan Anda. Tetapi kalau Anda loyal dulu pada company, belum tentu Anda suka dengan pekerjaan Anda. Tapi kalau Anda loyal pada profesi, insya Allah, nanti dengan sendirinya Anda akan terbawa untuk loyal pada company. Jangan dibalik ya, sekali lagi jangan dibalik. Thank you. Saya Kuto Wibisono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.